Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni ar-rijati bil jannah wa yunfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة خسر صاحب الكتاب شيخ أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد شرح يا صالح بن عمر دارت رحمه الله إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain thumma ila sahibu syarha Syekh Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai hikmah yang ke 38. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakunu kahimarir raha yasiru fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwa alladzi irtahala minhu walakin irtahal minal aqwan ilal mukawwin. Arti terjemahnya, janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam yang lain sehingga engkau seperti keledai yang berputar di penggilingan. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun berpindahlah kamu dari alam menuju pencipta alam. Ini makna
terjemahnya. Maksudnya, janganlah engkau berpindah dari satu makhluk kepada makhluk. Diawali dari makhluk, tujuannya mendapatkan makhluk. Berarti kamu nggak ketemu kholik kalau begitu. Seorang murid itu dituntut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu berarti amalnya hanya ditujukan karena Allah. Jadi orang-orang yang sudah mau mendaki tujuan mencapai keridhaan Allah itu di hatinya sudah nggak punya tujuan dunia. Kamu jadi PNS, di hati kamu sudah nggak ada tujuan mau jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota. Kamu dijadikan wali kota, maka nggak punya tujuan untuk jadi camat, untuk jadi gubernur. Kamu jadi gubernur nggak punya tujuan jadi presiden. Artinya di hati kamu itu tidak boleh lagi ada tujuan dunia. Tujuannya apa? Ya harus tujuannya kepada akhirat. Tujuannya harus kepada Allah. Kalau tujuannya masih dunia, berarti kamu dari dunia menuju dunia. Yang jadi cita-cita di hati kamu hanya urusan dunia. Kalau demikian, maka kamu digambarkan seperti keledai yang memutar gandum di penggilingan. Keledai itu ketika memutar gandum, maka dia merasa sudah berjalan jauh. Padahal enggak kemana-mana enggak. Jadi kamu ada yang usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, merasa perjalanan hidup saya udah jauh. Asam udah saya makan, garam, kopi komplit ada, teh ada. Tapi masih sampainya di situ-situ saja. Artinya ketika melakukan aktivitas ibadah yang dituju dunia, yang dituju makhluk, yang dituju hasil dunia, maka berarti kamu nggak pernah berpindah dari dunia menuju kepada pencipta dunia. Kamu nggak pernah berjalan dari alam menuju kepada pencipta alam. Masih berputar di situ aja. Itulah kita. Artinya ketika melakukan sesuatu selalu tersandung kepada urusan dunia. Padahal sudah diomong dari kemarin-kemarin, Allah itu zat yang karim. Allah itu zat yang menjadikan segala kebaikan. Bagaimana segalanya sudah ditata oleh Allah, sudah ada dalam iradahnya Allah. Kemudian ibadah kita masih disandarkan pada urusan dunia. Ini berarti kita masih belum berpindah dari alam kepada kholik. Kita masih digambarkan seperti seekor keledai yang berputar-putar di situ saja. Jadi kita dituntut untuk punya amal yang ikhlas. Artinya amal itu tidak boleh disertai dengan riya. Karena seorang murid diharapkan gigih beramal dengan ikhlas, yaitu tanpa ada campuran dengan riya di dalam amalnya. Apabila ia beramal dengan menginginkan pahala surga, ini sudah kelasnya kelas tinggi, ingin pahala surga atau mencari kedudukan yang tinggi di surga, maka hal itu juga masih dilarang bagi seorang murid. Apalagi kok nyarinya dunia, ya.
ibadah duha pingin pasarnya rame. Jadi duhanya yang berokaat-rokaat tujuannya biar pasarnya rame. Puasa Senin Kemis tujuannya biar naik jabatan. Ini berarti kamu berjalan dari dunia kepada dunia. Ibadah itu digambarkan dunia. Tujuan ibadahnya masih mencari dunia. Artinya tujuan ibadahnya masih mencari makhluk juga. Jabatan makhluk, pasarnya rame makhluk, rezeki lancar makhluk. Sampai puncaknya kamu minta surga itu masih minta makhluk. Kamu minta kedudukan tinggi di surga ya masih minta makhluk. Bertujuan kamu masih berputar-putar dari makhluk menuju makhluk. Kamu belum bisa ikhlas berarti. Coba. Kita dituntut bagaimana bisa meletakkan hati kita sebagai seorang hamba ketika ibadahnya disandarkan betul-betul karena Allah. Tujuannya hanya keridhaan Allah. Hilang tujuan yang lain hilang. Itu tuntutan bagi seorang murid. Artinya murid itu kamu orang yang sudah mulai berjalan menuju Allah. Kalau belum jadi seorang murid mah bebas. Artinya nggak punya tuntutan karena kamu sudah terikat menjadi seorang murid yang punya tujuan menuju kepada Allah, maka kita dituntun beginilah caranya seorang murid sampai pada tujuannya. Apa tujuannya? Ya kepada Allah. Kalau tujuannya kepada Allah, maka sandarkan semua ibadah kamu hanya kepada Allah. Ya kita ya susah begitu. Asal urusan kerja ya mau yang penting dapur ngebul. Tujuannya di rumah biar anteng. Asal ibadah tujuannya biar terhormat, biar hidupnya layak, biar mendapatkan kemudahan. Kita mau tekun-tekun wiritan sekian kali dibaca, ya tujuannya masih dunia. Mau tahajud, mau duha, mau ngaji, tujuannya. Kayak sekarang juga ada itu lomba qiraatul Quran. Jadi baca Qurannya tujuannya apa itu? Kayak ada cerita tentang yang bangun Mekah Madinah. Ada riwayat yang bangun Mekah Madinah itu ada seorang insinyur dari Arab yang sudah disiapkan bayaran jutaan real untuk dia, ditolak. Apa kata dia? Nah, kalau saya ngurusin Masjidil Haram minta dibayar itu terus saya ngadep Allah mau bagaimana? Yang saya urus tempat ibadahnya Allah, saya meminta bayar. Artinya dia ditugaskan di dalam pembangunan masjid gitu, untuk mendesain sampai jadinya masjid yang sekarang itu. Dia tidak lagi punya tujuan apa yang dikerjakannya untuk mengharapkan sebuah harapan yang hanya kembalinya hanya untuk urusan harta, untuk urusan dunia. Sampai perjuangan keistimewaannya sampai berdirinya masjid yang sekarang itu ada riwayat-riwayat yang sampai ke arah itu. Ini contoh-contoh artinya bagaimana seorang itu dituntut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya urusan harta dunia, sampai minta surga masih bagian dari menuju kepada makhluk. Karena surga juga
makhluk. Diharapkan hanya nikmatnya surga, berarti mengharapkan nikmatnya makhluk. Sungguhnya Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Allah bersifat rububiyah, dan haknya Allah adalah dipatuhi. Haknya Allah adalah disembah. Haknya Allah adalah diibadahi. Sungguhnya jika tujuan amal itu adalah pahala surga, maka kita masih dianggap sebagai keledai yang berjalan sambil menarik penggilingan. Jalan yang ditempuh adalah jalan yang pertama ia lewati. Maka ia hanya berputar-putar dan tidak beranjak dari tempat yang semula ia berangkat. Begitu pula orang yang beramal, beranjak atau pergi dari amalnya meninggalkan riya, maka sesuatu yang baru atau makhluk menuju kepada surga yang juga dia masih makhluk, maka ia meninggalkan sesuatu yang baru menuju sesuatu yang baru. Jadi meninggalkan riya, meninggalkan dunia, tapi menuju dunia juga, menuju makhluk juga. Maka sama halnya ia berputar dari satu tempat ke tempat yang semula. Ini riya ini kan ngerusak. Riya ini rusaknya sebuah amal dirusak dengan riya. Nah, kalau kita bisa meninggalkan riya, menghilangkan riya dari amal kita, berarti kita amalnya ikhlas. Dari dunia kita ingin menuju kepada Allah. Nah, kalau hilangnya riya, hilangnya pamer, hilangnya segala macam pamrih, hilangnya masih tertuju pada surga, berarti masih meninggalkan dunia, masih menuju dunia. Meninggalkan makhluk, masih menuju. Jadi kita dituntut betul-betul bersih, murni, segala amal yang kita kerjakan hanya karena Allah. Dikatakan wa inna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu itu berakhir. Tujuan akhir kamu, tujuan akhir kita harus hanya kepada Allah. Kalau tujuannya masih kepada selain Allah, berarti kita menuju dari makhluk kepada makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nabi bersabda, orang yang hijrah itu berarti berangkat dari satu tempat menuju ke tempat lain, dari satu makhluk menuju kepada makhluk, maka hijrah yang bukan karena Allah itu tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat. Yang kamu dapat ya apa yang kamu tuju itu, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya bagaimana orang yang hijrah itu ya dari makhluk menuju kepada Allah. Artinya yang dituju dalam ibadah hijrahnya ya hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam hijrahnya menuju apa? Oh, pengen di tempat baru nanti makmur, di tempat baru nanti akan menang, di tempat yang baru nanti akan ada perempuan yang dikawini, di tempat baru akan ada harta yang melimpah. Kalau tujuan hijrahnya, tujuan ibadahnya kepada Allah itu hanya untuk mencari dunia juga, berarti kamu masih dianggap berputar-putar seperti keledai. Musannif ini kasih gambaran yang jelas, gitu loh. Kita tahu bagaimana keledai itu ketika berputar-putar menggiling gandum.
Maka ini sebagai gambaran yang jelas orang yang beranjak dari tempat semula kembali ke tempat semula, belum berpindah-pindah. Walaupun dia sudah melakukan perjalanan yang jauh, tapi dalam apa yang dia temui, apa yang dia tuju masih sampai pada tempat ia beranjak. Awalnya dari situ, kembali ke situ. Ini yang harus kita deteksi dalam diri kita, apakah saya masih punya yang demikian. Di pada zaman hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang ketika hijrah itu tujuannya mau menikahi wanita di kota Madinah. Jadi seorang wanita, dia jatuh cinta sama seseorang wanita di Madinah. Ketika itu kebetulan Nabi mau ngajak hijrah, mau kebenaran nih, pas. Nah, kita mau diajak pergi ke Madinah, pas di sana ada yang saya tuju, maka saya ikut ke sana. Tujuannya apa? Ya bukan menemani Nabi. Tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena dirinya mencapai atau mau mencari apa yang menjadi kepentingannya di dunia. Ini amalan yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Riya-riya yang urusan dunia aja harus dibersihkan, apalagi sampai ada riya-riya hanya untuk urusan-urusan yang kecil-kecil. Yang besar saja untuk urusan surga suruh dibuang, apalagi yang kecil. Ini yang harus kita amati dalam diri kita. Maka pahamilah dan renungkanlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dituju dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian yang terakhir, yaitu hijrahnya seorang itu sesuai dengan apa yang ia tuju. Seorang tidak akan bisa wusul sampai kepada Allah selama ia masih mengharapkan sesuatu selain Allah. Jadi kamu gak akan sampai kepada Allah selama kita masih berputar-putar mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu ya dunia, surga itu ya makhluk. Kalau masih carinya makhluk-makhluk juga, bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi cara bersihinnya bagaimana? Ya ikhlas. Ikhlas itu tahu ibadahnya dari Allah dan dikembalikan tujuannya hanya kepada Allah. Kita harus ikhlas beramal kepada Allah, bukan karena pahala dunia dan juga bukan karena pahala akhirat. Maka siapa orangnya yang beramal karena surga, siapa orangnya beramal karena surga, berarti dia hambanya surga. Seorang yang beramal karena dunia, berarti dia hambanya dunia. Seorang yang beramal karena Allah, itu dia hambanya Allah. Begitu aja. Jadi kalau tujuan amal kamu masih situ aja, berarti kamu masih menjadi hambanya dunia atau hambanya surga. Barang siapa berpindah dari kerusakan pada kebaikan, dari kebodohan menuju ilmu dengan tujuan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah akan meridhoinya. Saya dijadikan oleh Allah bodoh, terus saya pingin jadi orang pinter. Tapi jadinya pinter itu tujuannya apa? Ya untuk mencari ridhonya Allah. Oh, ini luar biasa. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat di negeri Damaskus itu ada seorang thalabul ilm yang meninggal dunia. Ini kejadian antik ini. Kemudian dia dikuburkan oleh keluarganya, oleh ibunya dikuburkan, diminta dikuburkan. Kemudian oleh sang penggali kubur digali. Ketika mayat itu diletakkan, jenazah diletakkan, maka yang terlihat apa? Yang terlihat adalah surga. Dia melihat bentangan surga di dalam kuburnya. Maka si penggali kubur itu seketika pingsan. Ketika dia bangun, maka diselesaikanlah apa yang ada di kubur. Kemudian terjadi lagi pada peristiwa berikutnya. Anak perempuan itu meninggal kembali, maka dikuburkan di tempat yang sama di samping kakaknya. Dan ketika digali, sang penggali kubur ketika meletakkan mayat itu melihat surga. Maka untuk yang kedua kalinya dia nggak pingsan, maka diamati segalanya. Lalu ditanya, wahai ibu, ini anak ini siapa? Kok sampai demikian? Kata ibu itu, anak ini adalah pencari ilmu yang dia meninggal belum selesai mencari ilmu. Artinya anak masih mondok meninggal. Yang ketika dia mondok itu tujuannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sudah nggak ada lain, jihad fisabilillah dan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang istimewa. Lah kalau tujuan mondoknya maunya pengen dapat ijazah, ini rusak. Kalau mati bukan surga, itu sangit matinya. Mondok jauh-jauh pengen apa? Ijazah pelet, ijazah kebal, ijazah apa lagi? Penglaris, ijazah bisa baca ini bisa. Ada orang mondok punya mata hatinya pingin terbuka, tapi tujuan terbukanya mata hati bukan mau melihat kelemahan dirinya, bukan mau memandang pada kebaikan-kebaikan Allah, tapi tujuan terbukanya mata hati pengen lihat khodam, kan berarti. Ini khodamnya apa? Ini malaikat, khodamnya jin, ini khodamnya macan putih atau khodamnya. Itu yang begitu matinya sangit, bukan nggak ada orang mati syahid begitu, nggak ada. Kalau tujuan ibadah, tujuan kamu cari ilmu untuk membenarkan ibadah kamu kepada Allah, lah itu syahid. Saya belajar mondok, pingin sholatnya bener, gitu dong. Pingin puasanya bener, pingin cara hajinya bener, pingin cara ibadahnya bener, pingin i'tikadnya bener. Kok kamu tujuannya itu? Meninggal, oh syahid surga lah. Jadi orang yang bodoh pingin hijrah, pindah dari dunia menuju kepada keridhaan Allah. Apa kalau saya pinter? Pinternya pinter yang mau mencari keridhaan Allah, bukan pinter yang kemudian setelah dapat pinter mau ngurusin dunia. Ada yang lihat Pak Zainuddin itu enak sekali ceramah sekian juta, sekolah ceramah, sekolah pidato. Tujuannya apa? Pengen kayak Zainuddin, terus pengen hasil dunia gitu. Lah begitu kok terus jadi saya penuntut ilmu, matinya syahid. Nggak ada orang mati syahid keadaan begitu, nggak ada. Kecuali kamu belajar ilmu, tujuan cari ilmunya betul-betul karena Allah. Ini kalau sampai saya nggak bisa caranya sholat saya nggak diridhoi oleh Allah. Kalau saya ngajinya nggak bener, nanti bacaan Quran saya nggak diridhoi oleh Allah. Bukan ngajinya pengen suaranya bagus sampai dibela-belain kurang, hidungnya dikasih apa itu?
sampai royaknya keluar. Biar apa? Biar suaranya bagus. Kalau udah suaranya bagus bagaimana? Wah, ini sudah rusak, tujuannya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpindah dari kerusakan pada kebaikan dan tujuannya karena Allah. Tadinya preman, tobat. Kenapa? Mau cari ridhonya Allah. Tadinya dukun, tobat, mau cari ridhonya Allah. Tadinya pengejar-ngejar dunia, taubat, mau cari ridhonya Allah. Ini beranjaknya kamu dari dunia, tujuannya jangan sampai kembali kepada dunia. Beranjaknya dari makhluk, jangan sampai tujuannya hanya kembali kepada makhluk. Dan barang siapa berpindah hanya menuju kepada dunia, yang mana tujuannya itu bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan tujuannya tapi tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fafham qauli alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Maka fahamilah oleh kalian apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fikirkanlah tentang perkara itu bila kalian betul-betul orang yang punya kefahaman. Maka kita harus memahami apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bagian akhir yang menyatakan bahwa kalau kamu pindah, kamu hijrah karena selain Allah, maka yang kamu dapati ya yang kamu tuju itu, bukan mendapatkan keridhaan Allah. Tujuannya mau ngapain sih? Oh ya, mau dapat ini, dapat ini. Yang kesemuanya itu sudah bukan karena Allah, maka kamu gak mendapatkan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan tujuan menunaikan kehambaannya dan meninggikan ketuhanan Allah, itulah ikhlas yang akan membawa kita menjadi orang yang wusul. Apa? Beramal, beribadah, mengerjakan kepatuhan, ketaatan, tujuannya menunaikan kehambaannya dan meninggalkan dan meninggikan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, kalau ibadah, ngaji ilmu, ngapain kamu ngaji ilmu? Ya, ini memang saya seorang hamba. Tugasnya ya begini, thalabul ilm. Tugasnya hamba ya ibadah. Jadi jangan sampai segala aktivitas kita itu, apapun yang berkaitan sama ibadah, apapun yang berkaitan dengan kehambaan kita, dibarengi dengan tujuan selain Allah. Adapun kamu kok mendapatkan yang lain, itu bonus, itu sampingan gitu loh. Nah, yang sampingan jangan jadi tujuan. Ini kadang yang sampingan jadi tujuan. Kamu nggak usah khawatir. Nanti sampingan yang akan kamu peroleh banyak. Kalau sudah tujuannya benar karena Allah, apapun nanti akan diberikan sama kamu. Dunia yang ngejar-ngejar, kemuliaan ngejar-ngejar, jabatan ngejar-ngejar. Berapa banyak ulama ditawarin jabatan, nolak. Berapa banyak ulama ditawarin dunia, nolak. Sampai perempuan-perempuan pada ngejar-ngejar. Berapa banyak ulama diminta kawin oleh mertua-mertua yang kiai-kiai, sudah kamu jadi mantu saya aja. Oh, gak bisa, Pak. Kenapa? Karena tadi tujuannya karena Allah. Kalau sudah tujuannya bukan karena Allah, ya nggak dapat itu semua. Gitu loh. Jadi ini kemuliaan yang harus kita tuju. Ya, tujuannya apa? Ya ibadah karena Allah dan meninggikan ketuhanan Allah.
Allah itu Tuhan, Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Allah itu enggak layak dimaksiati, Allah enggak layak untuk diingkari, Allah enggak layak untuk disyiriki. Ini hak-hak Allah, ini kita junjung tinggi. Jangan sampai kita menabrak hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara punya tujuan dunia, haknya Allah ditabrak. Jadi tujuan utamanya didulukan, tujuan sampingannya itu nanti gampang belakangan. Kadang orang kebalik, tujuan sampingan didulukan, tujuan utama dibelakangkan. Kalau orang kerja di kantor gajian, itu sekarang gajinya berapa sebulan? UMR berapa? 4 juta. Kalau dihitung kerjanya berapa hari? 25, 6. Kalau dibagi 25 berapa itu? Sehari berapa perhitungannya? 150 ada? Hah? Sehari? Sehari itu berapa jam berarti? 8 jam dapat bayarannya 190. Berarti kalau dihitung per jam 20.000 per jam. Kalau kamu pas kerja terus lembur, itu per jam dibayar berapa? Bisa 100.000. Kalau lembur, ada lemburan di kantor, itu bayaran lebih tinggi dari harian. Nah terus kamu kok daftar, Pak, saya bagian lembur aja lah Pak, nggak usah kerja, bisa begitu? Bisa nggak? Ya nggak bisa dong, masa enak bener lo mau bagian kerja dulu nanti ada lemburan, begitu loh. Kok tahu-tahu yang pokok mau ditinggalin, lemburannya mau mana bisa begitu? Kayak seorang perempuan, wanita begitu. Wanita itu kawin, di antara hikmahnya wanita kawin itu apa? Seorang perempuan itu akan mendapatkan keamanan apabila punya suami. Apa keamanannya? Dosa-dosa perempuan itu dijamin atau ditanggung oleh suami. Perempuan yang janda atau enggak kawin itu enggak ada yang nanggung dosanya. Kalau dia kok buka aurat, kelihatan rambutnya, yang nanggung suaminya. Yang dikebukin nanti suaminya. Kalau dia ngerumpi sama tetangga, yang dikebukin suaminya. Nah, kamu kira-kira kalau disuruh bayar umpamanya, tolong ini ada orang kamu bayar sehari 100.000, dia akan nanggung dosa kamu, mau nggak kamu? Mau nggak? Kamu disuruh bayar seseorang, ini ada orang kamu bayar sehari 100.000, kamu ngapain terserah lah, nanti dosa kamu semuanya dia yang nanggung, mau nggak? Ya mau banget, biar 1 juta saya mau gitu. Yang penting dosa saya ditanggung sama. Jadi perempuan itu kalaupun harus bayar ke lakinya tiap hari itu berani, begitu loh. Kenapa? Karena tujuan utamanya akan menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah. Ini enggak, tujuan utamanya ditinggalkan, tujuan sampingan didulukan. Suami macam apa? Enggak pernah ngasih nafkah, enggak pernah nyenengin istri, enggak pernah. Itu sampingannya. Adapun suami kok ngasih kamu rezeki, ngasih, itu sampingan, hasil sampingan dari kerjanya suami. Tujuan utama kamu punya suami bukan itu, gitu loh. Kamu mau menyelamatkan diri kamu dari api nerakanya Allah, itu tujuan utamanya orang kawin itu. Lah, wanita nggak ngerti itu, nggak tahu tujuan utamanya. Dikira tujuan utama kawin ya cari kehidupan. Hidup kamu tinggal sama bapak kamu aja hidup. Urusan makan tinggal sama orang tua kamu, kamu dikasih makan. Lah ngapain kamu kawin?
Karena saya ingin mendapatkan penjamin, mendapatkan keamanan dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dong. Jadi kalau ada suami kok jahat, kerjanya minum arak, kerjanya macam-macam, seperti siapa? Fir'aun. Ada suami yang lebih jahat dari Fir'aun, ada? Istrinya Fir'aun siapa? Dewi Asia. Minta cerai enggak? Minta cerai enggak? Maka dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Patuh sama suaminya. Mau dolim kayak apa pokoknya suami saya. Begitu istimewa. Jangan dikira, apa suami. Dia nggak ngerti tujuan akhirnya apa, puncaknya apa, nggak ngerti. Itu maksudnya. Jadi saya membicara orang itu harus tahu tujuan utamanya. Jangan sampingannya yang didulukan. Orang mondok dapat ini itu sampingan, jangan jadi tujuan. Yang jadi tujuan apa? Ya mau cari ilmu, mau barisin ibadahnya, gimana sholatnya benar, gimana imannya kepada Allah benar, bagaimana tata cara amaliyahnya. Ini yang mau diberesin itu. Adapun kok ada sampingan tambahan itu urusan. Setelah jadi orang alim, berkah hidupnya, berkah semua hidupnya. Lah, yang dicari jangan itunya, nanti akan dapat semua. Jadi kita dikembalikan harus tuntutan seorang itu bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibarengi dengan tujuan-tujuan selain Allah, yang mana tujuan-tujuan itu nanti akan sampai juga kepada kamu, tapi jangan dijadikan sebuah tujuan. Alamat amal yang ikhlas itu ada dua. Kita mau ngukur saya itu amalnya sudah ikhlas atau belum. Coba ngukurnya bagaimana? Sholat saya, puasa saya, ibadah saya, ngaji saya, ini saya sudah ikhlas karena Allah atau belum? Cara ngukurnya bagaimana? Cara ngukurnya, apabila ada dua pilihan amal, maka kita pilih amal yang lebih baik dan lebih besar keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu amal dengan amal yang lainnya, terus kita mau mengukur saya ini, kalau saya ngerjain saya ikhlas apa enggak, maka yang harus kita jadikan timbangan, saya harus milih amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya harus lebih milih amal yang amal itu lebih mendatangkan keridhaan Allah. Kalau ada dua amal yang kita pilih yang cepat aja lah, yang ringkes aja lah. Kamu sholat taraweh 23 sama 11, milih mana kira-kira? Pilih mana? 11. Kenapa? Pernah kamu ngukur yang lebih diridhoi Allah yang mana? Pernah ngukur? Itu ukuran ikhlas itu. Ini sholat sendirian sama sholat berjamaah. Yang kamu pilih yang mana? Kenapa? Ikhlas itu. Ikhlas kan? Itu ikhlas enggak begitu? Ini ulama ngajari kita ngukur gitu loh. Jadi kalau kamu mau tahu kamu ikhlas apa enggak, ukuran amal yang kamu pilih itu harus yang lebih mendatangkan keridhaan Allah. Berarti kamu betul-betul amalnya karena Allah, begitu loh. Bukan yang penting amal. Yang
yang penting ngamal. Berarti yang penting apa jadinya lah, yang penting pokoknya mau Allah senang nggak senang, yang penting saya kan nggak nampak keikhlasan amal di situ. Bila kita memilih yang lebih sedikit kebaikannya, berarti kita punya tendensi tujuan selain keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu biasa sholat duha, terus kamu mau ketika sholat duha kamu merasa sudah ikhlas, ya? Merasa tiap hari sudah jadi pekerjaan kamu merasa nyaman, hatinya tenang kalau sholat duha, merasa tenang. Cara ngukurnya bahwa duha kamu itu betul-betul mendatangkan ketenangan hati atau hawa nafsu, cara ngukurnya bagaimana? Ganti dengan ibadah yang lain. Kalau kamu ganti dengan ibadah yang lain kok hasilnya masih sama, tenang, maka berarti kamu memang kalau ibadah ya tenang. Ada orang kalau sama duha seneng, tapi kalau diajak yang lain nggak seneng. Tahlilan seneng, manakiban seneng, diajak ngaji lesat. Berarti kamu memang ibadahnya nggak beres, bukan karena Allah, bukan. Ada tendensi lain selain Allah. Jadi kamu harus ukur, saya ini kalau ngamal itu sudah ikhlas belum, gitu loh, mau diukur gitu loh. Jangan itu kayak di Nursoba, coba ini khotib ini kita kasih, nggak kita kasih ansop itu, nggak kita kasih amplop, mau khotib nggak mau khotib, berarti khotib bukan karena Allah, gitu, itu ngecek, itu ngecek. Coba ini kalau nggak saya amplopin minggu depan balik lagi apa enggak, coba ngeceknya begitu. Kalau balik lagi berarti beres, kalau nggak balik lagi udah cari yang lain aja lah, begitu. Jadi kita bisa ngukur begitu loh maksudnya. Ini amal saya sudah ikhlas atau belum. Kalau kamu milih antara dua amal, maka pilihlah amal yang lebih mendatangkan ridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada tidur, ada ngaji, ada final bola, ada ngaji. Apalagi kalau itu antara maksiat sama taat, kok masih milih maksiat? Oh ya sudah jauh, kaprah, rusak kalau itu. Sudah itu bukan bandingan kalau itu namanya. Enggak sebab itu harus dijauh, ya begitu harus dijauh. Ini dipilih itu berarti dua-duanya sebanding gitu loh. Kalau kamu milih yang ini tetap dapat pahala, tapi tidak menjadi ukuran kamu ikhlas. Kenapa? Tujuannya cari cepet, tujuannya cari apa yang paling enak, tujuannya cari yang nyaman, tujuannya yang sambil bisa ngerokokan, tujuannya suka ya. Artinya ada campuran di situ, keinginan saya masih dipengaruhi di situ, keinginan saya atau kemauan saya masih ada masuk ke situ, hasilnya masih bisa saya rasakan gitu loh. Ini berarti tujuannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara kita mengukur apakah kita sudah ikhlas atau belum, atau apakah kita masih berputar-putar seperti keledai, ataukah kita sudah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu bisa mengukur sendiri, saya termasuk orang yang sudah ikhlas atau belum ikhlas. Maka ukur pakai amal yang kita kerjakan itu, kita pilih dari ukuran mendatangkan keridhaan Allah atau yang penting saya ngamal.
Subuh-subuh itu kalau sudah suruh bangun berjamaah, ya Allah beratnya. Yang penting sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ikhlas itu kira-kira. Ikhlas ya. Itu ukuran begitu. Jadi kalau mau diukur yang penting amal, ya sedunia ini kelihatannya amal semua. Tapi yang dinilai ya ini, yang hanya karena Allah. Kata Nabi, yang hijrahnya, yang pindahnya karena Allah, maka itu yang dapat pahala dari Allah. Kalau hijrahnya atau berangkatnya beramal bukan karena Allah, maka ia enggak mendapatkan apa-apa dari Allah. Yang kamu peroleh apa? Ya yang tujuan kamu awal itu pinginnya apa? Ya itu yang kamu dapati. Kalau pingin cepet, yang penting selesai amalnya, yang penting apa? Kalau manakiban kan ada berkatnya, Bib. Kalau maulidan ada berkatnya, kebuli. Kalau tahlilan, apalagi jamurannya banyak. Lah kalau ngaji, ada kering kerontak, kadang kehausan, kadang harus bawa sendiri jajannya. Jadi pilihan-pilihan ini menentukan atau menunjukkan saya berada dalam keikhlasan atau tidak. Apabila kita bisa mencapai semua itu hingga kita bisa berjalan menuju Allah, maka kita berusaha pindah dari makhluk menuju kepada Khalik, dari dunia menuju kepada pencipta dunia. Jangan dari dunia masih menuju kepada dunia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa ikhlas di dalam ibadah. Ibadahnya hanya karena Allah, ibadahnya betul-betul menunjukkan kehambaannya kepada Allah, ibadahnya mau meninggikan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita sambung pada hikmah berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على الأرض أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طمس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.